Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita membuka hati, datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum saudara bekerja, melakukan aktivitas hari ini, mari datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan pelihara kami. Tuhan memberkati dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, thank you, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Nyatalah perlindungan-Mu, nyatalah berkat-Mu buat kami, penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa penyembahan kami kepadamu. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya. Sikibitiranamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Mari sama-sama katakan puji. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, yes God. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sibirianmu, glory, glory. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, glory bagimu, glory. Yesus Tuhan, Yesus, ku bawa syukur kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus.
biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, muliakan namamu Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Glory, haleluya. Hibiri ya rabasiki ya nama. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus menyertai buat kami. Anugerah-Mu yang terus memberkati hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kau pedulikan. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau
menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Kaulah Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pengendali hidup kami, Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu, itu tidak akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kekasih Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kau penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes God, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari angkat kedua tangan, katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, menyembah, menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sekimiri anasun. Haleluya, glory bagimu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat.
Biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan, sempurnalah yang Kau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, di mana Tuhan sudah menganugerahkan sebuah nafas hidup dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga hari ini saudara dapat bernafas dan hidup dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya,
tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, bahwa legacy atau warisan apa yang kelak kita akan tinggalkan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Saya ulangi sekali lagi, ini sebuah pertanyaan, sebab dikatakan hanya orang yang baiklah, saya ulangi sekali lagi, hanya orang yang baiklah mereka akan meninggalkan sebuah warisan bagi anak cucunya. Oh ya, ketika saudara tidak meninggalkan sebuah warisan, dikatakan Anda bukan orang yang baik. Hanya orang yang baiklah, hanya orang yang bijaklah, mereka akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan bagi generasinya, bagi anak cucunya. Nah, yang menjadi pertanyaan, warisan apakah itu yang patut kita berikan kepada anak kita, kepada mungkin cucu kita, kepada generasi kita di kemudian hari? Apakah hartakah? Mungkin kalau ada harta, puji Tuhan. Kalau mungkin ada sebuah mungkin uang atau mungkin emas atau mungkin tanah atau mungkin rumah, itu sangatlah bagus. Tetapi ingatlah, itu bisa cepat habis, pada akhirnya akan cepat habis. Dan pada akhirnya gini, bahwa sebuah legacy atau sebuah warisan ketika itu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan di sana, sangatlah berbahaya. Sebab kita banyak menjumpai di berita-berita, di kehidupan yang nyata, hanya warisan itulah yang membuat gini, menjadi pemisah antara adik dan kakak, antara orang tua dan anak, antara sanak saudara itu bisa saling membunuh karena sebuah warisan. Makanya saya katakan bahwa kalau mungkin ada warisan secara materi sangatlah bagus, tetapi ada hal yang lebih penting untuk legacy, untuk warisan yang kita harus tinggalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita yang akan datang. Nah, saya akan mengambil dua contoh di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama tentang kisah daripada Abraham. Nah, Abraham ini meninggalkan yang namanya legacy yang sangat baik kepada Ishak, kepada Yakub pada akhirnya. Itu generasi ketiga, yaitu legacy apa? Legasinya, warisan yang ditinggalkan adalah mezbah. Oh ya, mezbah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab Abraham tahu bahwa ketika dia membangun mezbah, disitulah pijakan kaki Tuhan akan turun. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, mezbah itu adalah tempat pijakan kaki Tuhan untuk turun. Nah, ketika Tuhan turun, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia bisa melakukan apa saja. Ingat, mezbah inilah yang ditinggalkan, warisan inilah yang ditinggalkan oleh Abraham. Dan ingat satu hal, waktu kemanapun Abraham pergi, dia membangun mezbah, Nah, warisan inilah yang ditinggalkan, yang dilegasikan oleh Ishak. Dikatakan firman Tuhan, Ishak, kemanapun Ishak pergi, dia membangun mezbah. Sebab dilihat oleh Ishak bahwa bapaknya Abraham itu diberkati secara luar biasa, sebab dia membangun mezbah. Sebab dia tahu mezbah itu adalah tempat pijakan kaki Tuhan itu hadir. Oh ya, yang ketiga adalah gini, Ishak menurunkan generasi berikutnya, warisan berikutnya kepada apa? Yakub. Dikatakan Yakub, dimanapun Yakub pergi, Yakub membangun mezbah. Dia sadar penuh, dia melihat sebuah legacy, sebuah warisan yang ditinggalkan oleh engkongnya, oleh opanya, yaitu apa? Abraham, dan melihat ayahnya yaitu Ishak membangun mezbah, dan sangatlah diberkati oleh Tuhan karena mezbah itulah. Dan Yakub meninggalkan, dan Yakub melakukan hal yang sama, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Ishak dan oleh Abraham. Nah, Yakub melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari legacy inilah yang kita harus wariskan kepada generasi kita. Hubungan yang intim, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab tahukah saudara bahwa waktu kita
mempunyai hubungan yang intim, membangun mezbah tiap-tiap hari, dan kita tinggalkan warisan itu, percayalah Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan pada akhirnya. Sebab apa? Sebab waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun mezbah di hadapan Tuhan, seperti yang saya katakan, Dia akan memijakkan kakinya. Dia akan datang untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari wariskanlah legacy ini, mezbah ini, hubungan yang intim dengan Tuhan kepada generasi kita. Sebab percayalah, waktu generasi kita melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan, yaitu membangun mezbah dimanapun dia berada, di tempat yang kalau boleh saya katakan ini, di tempat yang kering sekalipun, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan akan membuka jalan, Dia akan membuka mata-mata air yang baru dimanapun dia berada. Di tempat kering sekalipun, di tempat tandus sekalipun, Tuhan akan membuka jalan. Yang penting dalam hal ini, hubungan yang intim dengan Tuhan kita harus bangun. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Kalau saudara melihat kisah daripada Lois dan Eunike ini adalah seorang kakek dan nenek yang meninggalkan warisan buat generasinya kepada apa? Timotius. Oh ya, nama ini hanya disebutkan sekali di dalam Alkitab, tetapi dia meninggalkan legacy, yaitu apa? Iman kepada Timotius yang begitu luar biasa. Warisan iman inilah yang perlu kita wariskan kepada generasi kita. Saya yakin gini, waktu warisan iman ini kita berikan kepada generasi kita, seperti yang saya katakan, kemanapun dia pergi, kemanapun dia menginjakkan kaki, dia akan gini, tetap mengandalkan Tuhan, tetap dia percaya bahwa dia ada penyertaan Tuhan, dia diberkati, dia dilindungi karena ada Tuhan. Nah, hal-hal demikian inilah perlu kita wariskan, yaitu apa? Warisan iman. Toh kalau ada warisan kekayaan baik, tetapi yang terpenting daripada semua itu adalah warisan iman. Warisan mezbah yang perlu kita wariskan kepada generasi kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini, mengucap syukur buat hal yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Terus Bapak, kami berdoa buat pokok-pokok doa yang masuk, buat yaitu ada salah satu anak Tuhan yang ingin menjual rukonya. Tuhan tolong berikan pembeli dan harga yang terbaik dan dapat terjual dengan harga yang terbaik. Tuhan nyatakan, Tuhan berkati anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah buat anakmu ini di dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami terus berdoa buat pergumulan daripada salah satu pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berkati, membutuhkan sebidang tanah untuk didirikan rumah ibadah, sebab jiwa-jiwa sudah tak tertampung lagi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan, Tuhan berkati buat pekerjaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah yang perkasa akan melakukan perkara yang ajaib, lebih dahsyat apa yang kami minta dan doakan, dan Tuhan akan mengerjakan lebih itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah, tudung, perlindungan, kuasa darah Kristus memagari kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan hormat kami, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.